Om Swastiastu semuanya. Seperti biasa, mengawali video ini saya mendoakan semoga sahabat semua berada dalam keadaan baik dan tidak kurang sesuatu apapun atas karunia Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman sekalian, dalam beberapa hari terakhir berkembang wacana mengenai keberlanjutan proyek tol Gili Manuk Mengui. Ada yang mengatakan proyek ini jalan terus dan SK Penlok akan diperpanjang. Ada yang mengatakan proyek masih dikaji ulang karena ada perubahan desain. Ada juga yang mengatakan belum ada kejelasan. Di video seri ke-106 ini, saya menyampaikan informasi mengenai makna dan dampak dari tidak diperpanjangannya SK penetapan lokasi rencana proyek jalan tol Gili Manuk Mengui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR sebagai pihak yang memerlukan lahan. Nah, untuk itu ikuti penjelasan ini sampai selesai ya teman-teman. Yang pertama saya sampaikan adalah makna dari tidak diperpanjangnya SK Penlok. Ada 4 makna jika surat keputusan penetapan lokasi suatu proyek jalan tol itu tidak diperpanjang, tergantung pada konteksnya. Pertama, maknanya bisa berarti proyek ditunda atau dibatalkan. Jika surat keputusan penetapan lokasi tidak diperpanjang, bisa jadi proyek ditunda atau dibatalkan karena alasan tertentu. Alasan tertentu itu bisa berupa kendala anggaran, perubahan prioritas pemerintah, atau penolakan masyarakat. Dalam proyek tol Gili Manuk Mengui, alasan penolakan masyarakat sepertinya bisa dikesampingkan karena berdasarkan data yang ada yang kami miliki, lebih dari 99,99% dari sekitar 8.640 warga yang lahannya terdampak sudah menandatangani berita acara persetujuan lahannya dijadikan ruas jalan tol. Karena itu, alasan yang mungkin adalah kendala anggaran dan perubahan prioritas pemerintah. Penjelasannya seperti ini, teman-teman. Berdasarkan hasil penelusuran kami di sejumlah sumber, info terkini dari akun website simpulkpbu.pu.go.id menyebutkan anggaran proyek ini mengalami kenaikan atau mengalami perubahan. Semula kita tahu informasi di awal-awal 2024 itu kan anggarannya 24,6 triliun. Terus naik ya, di akhir 2024 naik lagi menjadi 25,8 triliun lebih. Nah, sekarang ini teman-teman di bulan Februari itu dana disampaikan naik lagi menjadi sekitar 26,31 triliun lebih. Kenaikan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan proyek ini sudah tentu menjadi tantangan penyediaan anggaran bagi investor dan pemerintah, tantangan yang semakin besar dan berat. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita ketahui bersama, dan ini yang sebenarnya menjadikan wacana ini ramai. Saya sebenarnya ingin mengunggah kemarin ini konten ini. Terjadi perubahan kebijakan pemerintah berkenaan dengan prioritas proyek strategis nasional atau PSN. Dari 77 proyek besar yang dirangkum dalam daftar proyek strategis nasional tahun 2025, proyek jalan tol Gili Manuk Mengui tidak masuk di dalamnya. Ini berarti prioritas penganggaran negara dan juga prioritas penganggaran daerah mengalami perubahan. Proyek tol Gili Manuk Mengui ini tidak lagi menjadi proyek yang diprioritaskan untuk diberikan dukungan anggaran, termasuk juga dukungan lainnya yang berkaitan dengan PSN, dengan kebijakan PSN. Apakah proyek ini akan berlanjut atau tidak?
ya bisa saja berlanjut, tapi prioritas pendanaan dan lainnya tidak seperti saat masuk daftar PSN. Maka apa yang disampaikan oleh anggota Forum Perbekal itu benar, proyek ini berlanjut. Namun yang disampaikan bahwa SK Penlok diperpanjang itu kita dengar kajian saya berikutnya. Makna kedua teman-teman, tidak diperpanjangnya SK Penlok mengandung makna bahwa masa berlaku SK Penlok akan habis 7 Maret 2025 dan tidak ada keputusan tentang SK Penlok yang baru. Sesuai dengan ketentuan PP 19 tahun 2021, SK Penlok itu memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang untuk 1 kali saja untuk jangka waktu maksimal 1 tahun. Jika SK Penlok tidak diperpanjang masa berlakunya, maka proses pembebasan lahan dan tahapan selanjutnya bisa terhenti karena dasar hukum untuk pengadaan tanah menjadi tidak berlaku. Namun teman-teman, tidak diperpanjangnya masa berlaku SK Penlok jangan diartikan sebagai bebas atau terlepasnya lahan terdampak dari ikatan hukum, dari ikatan tidak boleh dijadikan agunan itu yang sampaikan pada saat sosialisasi dan pada saat konsultasi publik. Pun jangan diartikan bahwa tidak diperpanjangnya SK Penlok atau habisnya masa berlaku SK Penlok itu warga yang lahannya terdampak boleh begitu saja mencabut patok trase yang sudah dipasang. Penjelasan ini sudah saya sampaikan pada video seri 105 yang lalu. Makna ketiga, seperti yang disampaikan beberapa media, gubernur, bupati itu menyampaikan pandangannya sudah dimuat di media massa. Nah, kajian saya adalah seperti ini. Evaluasi ulang proyek ini bisa juga berarti bahwa pemerintah atau pihak terkait sedang mengevaluasi kembali proyek ini karena penyesuaian trase jalan. Kemudian yang berikutnya, mempertimbangkan dampak lingkungan atau mungkin menyesuaikan dengan rencana pembangunan yang lebih besar. Sayangnya teman-teman, kita semua tidak tahu pasti mengenai hal ini karena belum ada arahan pemerintah mengenai hal ini dari utamanya Kementerian PUPR. Apakah evaluasi ulang disebabkan karena adanya penyesuaian trase atau karena pertimbangan dampak lingkungan atau rencana pembangunan besar lainnya, misalnya pembangunan bandara di Bali Utara? Ini belum ada petunjuk. Karena itu kita lanjutkan ke makna keempat. Kemungkinan ada penolakan dari pihak terkait. Penjelasannya begini, jika ada permasalahan dengan masyarakat, ini jelas ada permasalahan dengan warga yang lahannya terdampak 3 tahun menggantung, tidak ada wujud yang nyata dari pembebasan lahan itu yang sudah dijanjikan, sehingga di kolom komentar Bali Taman Sekar, ya sahabat Bali Taman Sekar menyampaikan ada yang sudah punya hutang karena janji-janji itu. Jika ada permasalahan dengan masyarakat, ini jelas soal pembebasan lahan, kemudian lingkungan, ada penolakan dari walhi, kemudian ada regulasi yang belum terselesaikan. Nah sekarang ini jadi ada regulasi, ada alasan baru, SK Penloknya sudah nggak berlaku sekarang. Maka pemerintah mungkin memilih untuk tidak memperpanjang SK Penlok sehingga semua masalah itu terselesaikan. Jadi 99,999% sudah menandatangani persetujuan. Namun karena berlarut-larutnya proses pembebasan lahan, muncul wacana penolakan yang semakin besar. Nah, kesimpulan makna yang bisa saya sampaikan adalah keputusan untuk tidak memperpanjang SK Penlok ini pasti mempengaruhi banyak pihak, terutama masyarakat yang lahannya terdampak dan masyarakat di sekitar jalur tol yang sudah bersiap untuk perubahan besar. Agak panjang nih video saya kali ini.
Kedua, teman-teman, saya sampaikan dampak yang mungkin terjadi jika SK Penlok tidak diperpanjang. Dampak pertama, masyarakat akan bereaksi. Dampaknya, reaksi masyarakat ini bisa berasal dari warga terdampak, bisa juga dari warga tidak terdampak langsung. Reaksi itu bisa dalam bentuk dukungan, bisa juga dalam bentuk penolakan untuk meneruskan proyek. Reaksi ini tergantung pada kepentingan masyarakat terhadap proyek ini. Warga terdampak dikabarkan sudah ada yang terlanjur percaya pada janji tim sosialisasi dan konsultasi publik Provinsi Bali, sehingga mereka ada yang terikat hutang hingga ratusan juta. Jika kabar ini benar, mereka sudah pasti sangat mendukung dan menunggu-nunggu proyek ini dilanjutkan karena berkepentingan mendapatkan uang ganti kerugian untuk membayar hutang. Dampak kedua adalah tidak diperpanjang SK Penlok karena ada skenario alternatif. Misalnya, proyek ini dialihkan ke pembangunan infrastruktur lain yang lebih mendesak. Kemungkinan ini cukup besar karena jalan nasional yang sudah ada, yaitu jalur Gili Manuk Denpasar, masih dapat dioptimalkan untuk ditingkatkan kondisinya bagi kepentingan memperlancar lalu lintas dan meningkatkan fungsi transportasi. Dampak ketiga adalah pemerintah daerah meminta klarifikasi atau mengajukan usulan baru kepada pemerintah pusat. Jika Pemda melihat tol Gili Manuk Mengui ini penting, bisa jadi akan ada lobi ke pusat untuk melanjutkan proyek ini melalui bupati dan gubernur terpilih. Namun jika tidak, mereka akan diam saja, tidak ada lobi ke pusat untuk memastikan proyek. Jadi seberapa besar proyek ini akan berlanjut atau tidak sangat ditentukan oleh keempat makna dan ketiga dampak ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan sahabat yang akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.